Di atas langit, aura pedang yang cepat dan ganas telah menyebar. Namun, puncak gunung yang rusak itu sehalus cermin, dengan jelas menunjukkan betapa menakutkannya pedang sebelumnya. Tidak hanya 3 kelompok lainnya dan trio Anran, bahkan Mu Chen pun terkejut saat melihat gadis berpakaian hitam itu. Kekuatan pedang itu sebelumnya terlalu cepat dan itu terjadi sesaat setelah ksatria spiritual, yang telah menyerap 7 cahaya spiritual lainnya dan maju ke tahap akhir tahap transformasi surgawi, terbunuh sebelum mereka dapat melihat apa yang sedang terjadi. Pedang itu sangat menakutkan. Mu Chen menghela nafas dalam hati. Luo Li memang layak menjadi jenius paling berbakat di klan Dewa Luo selama 1000 tahun terakhir. Tidak heran klan Dewa Luo akan memberikan beban yang begitu besar padanya. Tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan dari ketiga pihak lainnya untuk waktu yang lama karena wajah mereka sedikit pucat. Ketika mereka melihat Luo Li, mata mereka penuh keheranan. Jadi ternyata gadis yang berdiri di samping Mu Chen adalah sosok yang paling menakutkan di sana. Jika mereka sedikit tergerak oleh cahaya spiritual dari ksatria spiritual, mereka tidak lagi berani berpikir untuk mendapatkannya saat ini. Hanya Mu Chen dan Luo Li saja yang sudah cukup untuk menekan mereka semua. Mereka saling memandang dan tersenyum pahit saat mereka diam-diam mundur dan mundur. Mereka hanya akan merasa tidak bahagia jika tetap berada di area ini, oleh karena itu, sebaiknya mereka segera pergi. Mu Chen melirik sosok belakang mereka, tapi tidak lagi peduli dengan mereka. Luo Li terbang turun dari langit dan melewati 8 gumpalan cahaya yang melayang ke arah Mu Chen dan tersenyum ringan. 8 cahaya spiritual ini bisa dibandingkan dengan semua pion spiritual di wilayah ini. Mu Chen meraih cahaya spiritual. Cahaya spiritual berwarna merah tua dan saat cahayanya beriak, itu seperti nyala api yang terus-menerus berfluktuasi dengan energi spiritual yang kuat. Cahaya spiritual ini terlalu kuat, dibandingkan dengan cahaya spiritual yang dibentuk oleh semua pion spiritual yang dia peroleh sebelumnya. Terutama cahaya spiritual yang terbentuk dari ksatria spiritual fase tengah tahap transformasi surgawi. Di dalam jurang merah, ada jejak cahaya ungu samar. Ini memberikan sensasi lembab pada cahaya spiritual. Itu adalah perwujudan energi spiritual yang dirasakan sampai batas tertentu. Harta karun terbesar di tempat berkumpul ini mungkin adalah 8 cahaya spiritual itu. Mata Mu Chen muncul dengan kepuasan. Perjalanan mereka ke sini tidak sia-sia dan hasil panen mereka di tempat berkumpul ini bisa dibilang cukup banyak. Mari kita pisahkan 8 cahaya spiritual ksatria spiritual. Mu Chen melirik trio Anran sebelum memberikan 3 cahaya spiritual kepada mereka. Trio Anran menatap cahaya spiritual yang menyala-nyala. Leher mereka yang seputih salju bergetar ringan. Namun, Anran dengan ringan menggelengkan kepalanya pada akhirnya dan menjawab, kami hanya membimbingmu ke sini. Sepanjang perjalanan kami ke sini, kami tidak memberikan banyak bantuan. Anda bisa melupakan tentang membagikan cahaya spiritual itu. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kita mengambil setengah dari 800 cahaya spiritual? Meskipun mereka ingin mendapatkan cahaya spiritual dari ksatria spiritual, mereka tidak serakah. Dalam perjalanan ini, Mu Chen dan Luo Li adalah orang-orang yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Jika mereka menerima cahaya spiritual dari ksatria spiritual, itu akan menjadi terlalu berlebihan. Mu Chen melihat ekspresi tegas di wajah Anran dan terdiam. Dia tidak lagi berbicara dan menyimpan semua cahaya spiritual milik ksatria spiritual. Kemudian bagilah 800 cahaya spiritual di antara kalian sendiri. Jangan tolak saranku. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kami memasuki alam cahaya spiritual dan, karenanya, kami tidak akrab dengan tempat ini. Oleh karena itu, masih harus mengandalkan kalian bertiga untuk memimpin. Anran ragu sejenak, tapi tidak lagi menolak tawaran Mu Chen. Meskipun 800 cahaya spiritual itu sangat berharga, dibandingkan dengan cahaya spiritual dari ketiga ksatria spiritual, masih ada beberapa perbedaan di antara mereka. Anran dan 2 gadis lainnya sedikit bersemangat karena mereka tidak menyangka Mu Chen akan begitu murah hati. Ayo pergi. Tidak ada gunanya lagi tinggal di sini. Mu Chen tersenyum. Hanya ada sedikit cahaya spiritual di wilayah ini dan cukup banyak pion spiritual yang masih berkeliaran. Namun, Mu Chen tidak punya niat untuk mengejar mereka. Setelah mendapatkan cahaya spiritual dari 8 ksatria spiritual, itu setara dengan mereka membantai beberapa ribu pion spiritual biasa. Anran dan kedua gadis itu mengangguk.
Dengan lambaian tangannya, Mu Chen memimpin sambil membawa Luoli dan terbang keluar dari pegunungan. Namun, sosoknya dengan cepat melambat saat dia mendarat di lereng bukit. Alisnya sedikit berkerut saat dia melihat ke depan, itu adalah pintu keluar ke pegunungan ini. Namun, di pintu keluar wilayah ini, ada puluhan orang yang mengerang di tanah sambil mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Masing-masing dari mereka memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak hingga bahkan Chen Peng dan dua pemimpin partai lainnya pun terbaring di tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Wajah mereka pucat saat mereka mengertakkan gigi, memandang ke depan. Ada sebuah batu besar di sana dengan satu orang duduk di atasnya dan dua orang dengan malas berdiri di sampingnya, membawa pisau bulan sabit di bahu mereka sambil tersenyum sambil melihat ke arah Chen Peng dan yang lainnya. Ketika Mu Chen dan timnya muncul, tatapan ketiga orang itu tertuju pada mereka. Kedua orang yang berdiri memiliki ekspresi merenung, sementara orang yang duduk menyipitkan matanya. Ekspresi Mu Chen tenang saat dia melihat pemandangan di hadapannya. Itu adalah trio Raja Pedang. Ketika Anran dan dua lainnya melihat sosok yang membawa pisau sabit di bahu mereka, wajah mereka tiba-tiba berubah. Trio Raja Pedang. Mu Chen kaget. Jelas sekali, dia belum pernah mendengar nama ini di Akademi Spiritual Surga Utara di masa lalu. Ketiganya adalah saudara laki-laki dari keluarga Wang. Pemimpinnya adalah Wang Tong, Wang Lei adalah anak tertua kedua dan yang ketiga adalah Wang Zong. Mereka sangat ahli dalam bidang pedang dan, oleh karena itu, mereka diberi nama, Trio Pedang Raja. Wajah Anran sedikit muram saat dia berkata dengan lembut, ketiga bersaudara itu pernah menantang Li Xuantong. Namun, mereka akhirnya kalah dan menghilang selama beberapa waktu. Rumor mengatakan bahwa mereka sedang berlatih keras di wilayah petir, berniat untuk menghapus aib mereka. Oleh karena itu, belum ada yang melihat mereka beraksi selama setahun, namun kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka pernah menantang Li Xuantong? Mu Chen sedikit heran. Tampaknya ketiganya sangat percaya diri dengan kekuatan mereka. Kalau tidak, mengapa mereka berani menantang Li Xuantong? Ketiga orang itu adalah saudara kandung dan, karenanya, koordinasi mereka terhubung sangat dalam satu sama lain. Tidak peduli lawan apa yang mereka temui, ketiganya akan bertindak bersama. Oleh karena itu, mereka sangat sulit untuk dihadapi, jadi jangan berkonflik dengan mereka. Anran berkata dengan prihatin. Ketiga orang itu telah menjalani pelatihan pahit selama setahun, jadi kekuatan mereka pasti meningkat pesat. Jika mereka memiliki konflik dengan ketiganya, itu pasti akan menjadi masalah yang sangat sulit untuk ditangani. Tapi mereka mungkin mendatangi kita. Mu Chen tersenyum. Dia, tentu saja, tidak ingin menimbulkan masalah, tapi masih ada beberapa masalah yang akan menimpa mereka. Ketiga orang sebelum mereka jelas-jelas datang ke sini dengan niat buruk dan tidak mudah bagi mereka untuk menghindarinya. Haha, kalian akhirnya keluar. Ketika Mu Chen dan Anran sedang berbincang, seorang pemuda dengan kulit hitam pekat menyeringai sambil memperlihatkan giginya yang seputih salju. Lengannya gemetar saat pedang sabit besar itu ditebang dengan cepat dan ganas. Dia menatap Mu Chen sambil tersenyum, kami sudah menunggu setengah hari untuk kalian. Wajah Ran berubah jelek. Memang benar, orang-orang itu ada di sini untuk mereka. Apakah ada yang bisa saya bantu? Kata Mu Chen sambil mengerutkan alisnya. Haha, tidak banyak. Kami bertiga sudah mengincar lokasi ini, tapi kalian yang memimpin sebelum kami, itu agak terlalu kasar. Pemuda itu tersenyum ketika dia mengarahkan pedang sabitnya ke arah orang-orang yang berada dalam kondisi yang menyedihkan sambil melanjutkan, bisakah kamu bekerja sama dengan kami? Serahkan semua cahaya spiritual Anda kepada kami. Haha, tapi jika kamu tidak mau, aku yakin keadaan orang-orang ini akan menghilangkan sebagian dari suasana hati itu. Mu Chen menatap pemuda itu dan, setelah sekian lama, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia tidak berbicara saat dia berjalan maju. Luoli tersenyum ringan dan mengikuti di belakangnya. Namun, Anran dan dua orang lainnya memasang ekspresi hati-hati saat mereka menjaga kewaspadaan dengan energi spiritual yang beredar di dalam tubuh mereka. Haha, menarik. Ketika pemuda itu melihat situasinya, dia juga terkejut tetapi tak lama kemudian, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Dia melihat ke arah Mu Chen yang mendekat dan menghela nafas, sepertinya kita bertiga telah berlatih begitu lama sehingga kita bahkan kehilangan gengsi. Meski dia tersenyum, ada niat dingin yang terpancar dari senyumannya.
Bilah sabitnya sedikit naik dan pada badan bilahnya, ada aliran cahaya dingin. Sebuah cahaya tajam merambat di sepanjang tepi bilahnya dan, pada saat berikutnya, mata pemuda itu langsung berubah menjadi dingin. Tubuh pedangnya bergetar dan dia segera melontarkan tebasan marah. Ledakan! Tanah di depannya langsung terkoyak oleh bilah cahaya yang sombong. Cahaya ganas terlihat merobek tanah saat terbang menuju Mu Chen dengan kecepatan kilat. Bilah cahaya itu dengan cepat meluas di hadapan Mu Chen saat ia menghentakkan kakinya. Energi spiritual hitam pekat berkobar dengan api hitam yang keluar dari tubuh Mu Chen. Itu seperti air terjun yang berbenturan dengan bilah cahaya. Bang! Tanahnya terkoyak dan ketika api hitam melonjak, ia berhasil menahan bilah cahaya yang sombong. Wang Tong, apa yang kalian lakukan? Ketika Anran melihat pihak lain menyerang, dia langsung menggonggong dengan marah. Pemuda yang duduk di atas batu besar itu perlahan mengangkat kepalanya saat tatapannya tertuju pada Mu Chen dan tersenyum ringan. Memang, kamu layak menjadi seseorang yang bisa menahan 3 gerakan dari Li Xuantong. Dari nada suaranya, dia sudah mendengar dengan jelas pencapaian Mu Chen. Kami tidak ingin menyerangmu, tapi kami mungkin akan menyerangmu, jika kamu tidak mau menyerahkan cahaya spiritual. Bosnya, Wang Tong memandang Mu Chen, sebelum dia melihat ke arah Luo Li, yang berada di sisinya. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk ke arahnya. Namun, kamu juga harus menyerahkannya kepada kami. Yakinlah, kami tidak akan melakukan apapun padanya. Kami mendengar bahwa Li Xuantong menyukainya dan, oleh karena itu, kami akan menangani dia yang memanfaatkannya. Mendengar kata-katanya, wajah Anran dan 2 lainnya mengalami perubahan drastis. Tak lama kemudian, mereka melihat wajah Mu Chen berangsur-angsur menjadi dingin dan rasa dingin yang menusuk memancar dari tubuhnya. Mereka memandang Mu Chen, yang tidak berbicara tetapi membuat orang lain merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mereka mengerti, pemuda ini, yang tidak marah bahkan ketika Chen Peng dan yang lainnya menggunakan taktik pengkhianatan, benar-benar marah pada saat ini. Seekor naga memiliki sisik terbalik dan siapapun yang menyentuhnya akan menerima kemarahannya. Ketiga saudara laki-laki keluarga Wang telah menyentuh sesuatu milik Mu Chen yang tidak boleh disentuh. Ketika ketiga Wang bersaudara melihat ekspresi Mu Chen menjadi gelap, mereka mengangkat pengawal sambil mengencangkan cengkeraman senjata mereka. Orang yang duduk di atas batu itu adalah bosnya, Wang Tong. Alisnya sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Mu Chen, yang tatapannya berubah dingin karena kata-katanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kata-katanya akan mendapat reaksi seperti itu. Pantas saja kalian masih menjadi musuh yang kalah. Mu Chen mengangkat kepalanya. Tidak ada riak apapun saat dia menatap ketiga orang di depannya. Senyuman di sudut wajahnya berubah menjadi kasar dan menyinggung, belum punya ambisi, tidak punya kekuatan. Mungkin Li Xuantong bahkan tidak akan menganggap kalian sebagai lawannya. Ketika Mu Chen mengucapkan kata-kata itu, wajah Wang bersaudara berubah jelek saat pembuluh darah keluar dari lengan mereka. Tatapan mereka dingin saat menatap Mu Chen. Kata-kata yang terakhir ini telah mengoyak bekas luka di hati mereka. Saat itu, ketika mereka bertiga datang ke Akademi Spiritual Surga Utara, mereka sombong dan angkuh. Jadi, tentu saja, mereka tidak mau menjadi orang biasa dan, karenanya, mereka bergandengan tangan dan menantang Li Xuantong, yang sudah menjadi tokoh berpengaruh di Akademi. Namun, hasilnya adalah mereka kalah telak. Sebaliknya, Li Xuantong, sejak saat itu, tidak memiliki sikap sebagai pemenang dan hanya melirik sekilas ke arah mereka sebelum pergi. Tatapannya yang acuh tak acuh meninggalkan dampak yang mendalam pada Wang bersaudara. Sejak saat itu, mereka tetap bersikap rendah hati dan dibudidayakan secara pahit. Saat ini, kekuatan mereka telah melonjak hingga mereka bahkan dapat mencoba masuk ke dalam 10 besar peringkat surgawi. Mereka percaya bahwa jika mereka bertemu Li Xuantong lagi, mereka akan mampu menghapuskan aib mereka. Apakah kamu tidak mencari kematian? Wang Lei, yang wajahnya menghitam, memiliki amarah paling marah saat dia meraung sambil menatap Mu Chen dengan kejam. Seorang pendatang baru di tahap transformasi kuasi surgawi benar-benar berani bersikap kurang ajar di hadapan kami bertiga bersaudara? Tampaknya Anda mendapatkan cukup kepercayaan diri dalam menerima 3 gerakan dari Li Xuantong. Wang Zong mencibir sambil mengejek. Sepertinya kamu mempunyai dampak besar terhadap kata-kataku. Tatapan Wang Tong masih sedingin sebelumnya.
Tak lama kemudian, tatapannya menunduk dan menambahkan, namun, karena kamu sudah mengucapkan kata-kata itu, maka tentu saja kamu harus membayar harga atas kata-katamu. Saya harap Anda mampu membayar harganya. Bang! Saat dia berteriak, Wang Lei, yang emosinya paling marah, menyeringai. Tangannya tiba-tiba mencengkeram pisau sabit yang tajam itu. Dia mengambil langkah maju saat riak energi spiritual yang menakjubkan melonjak. Fase tengah tahap transformasi surgawi. Wajah Anran dan dua gadis lainnya berubah. Pantas saja Wang bersaudara begitu sombong, ternyata kekuatan mereka sudah mengalami peningkatan seperti itu. Karena mereka bertiga mempunyai kekuatan tahap tengah transformasi surgawi, selain kerja sama mereka yang terkoordinasi dengan baik, mereka bahkan bisa bertarung dengan ahli tahap akhir tahap transformasi surgawi. Tidak heran mereka berani mencari masalah dengan Li Xuantong begitu mereka menyelesaikan pelatihan. Berat, selama kamu bersedia menyerahkan semua cahaya spiritualmu, serta gadis itu, semuanya akan baik-baik saja. Namun, karena kamu tidak dapat memahami apa yang terbaik untukmu, jangan salahkan aku karena terlalu membebani gerakanku. Wang Lei mengepalkan pedang sabitnya saat sosoknya bergerak. Dia seperti sambaran petir saat dia muncul di atas Mu Chen. Kedua tangannya memegang pisau sabit sambil mengeluarkan gonggongan. Kilatan petir yang cemerlang tiba-tiba memanjang dari bilahnya, bersamaan dengan gemuruh guntur yang menggema. Tebasan guntur mengaum. Saat dia berteriak, pedang petir yang sombong terbang ke bawah seperti cahaya yang keras saat menyelimuti Mu Chen, dengan radius beberapa kaki. Mu Chen mengangkat kepalanya saat cahaya petir terpantul di pupil hitamnya. Ledakan! Bilah petir itu dengan kejam menghantam tempat Mu Chen berdiri, menyebabkan tanah bergetar. Retakan yang seperti jaring laba-laba memanjang dari tempat pisau itu mendarat. Mu Chen! Ketika Anran dan dua orang lainnya melihat Mu Chen terkena pedang itu, mereka langsung berseru. Luo Li, yang berada di dekatnya, tidak panik sedikit pun. Namun meski begitu, tangannya memegang gagang pedangnya. Pupil Luo Li terasa dingin saat dia menatap Wang Tong dan Wang Zhong. Runtuh setelah pukulan pertama. Saya bertanya-tanya, bagaimana Anda bisa menahan 3 gerakan dari Li Xuantong? Di atas langit, tangan Wang Lei memegang pedang sabitnya sambil berdiri dengan bangga. Dia melihat ke tanah yang tertutup asap dan debu saat dia tidak bisa menahan untuk membuang sudut mulutnya ke samping. Anak itu bahkan tidak bisa menghindari satu gerakannya, bagaimana dia bisa berani melakukan tindakan seperti itu di hadapan mereka? Benar-benar? Tawa acuh tak acuh, disertai rasa dingin, tiba-tiba bergema dari belakang Wang Lei. Wajahnya langsung berubah saat pedang sabit di tangannya menebas ke belakang dengan pedang cahaya yang sombong. Energi spiritual hitam pekat berkobar dengan api hitam yang melonjak seperti asap sambil membawa riak-riak yang menyala-nyala dan tersapu. Itu langsung berbenturan dengan bilah cahaya tanpa menghindar. Mendering. Suara benturan logam bergema saat bunga api beterbangan. Tangan Wang Lei, yang menggenggam pedang sabitnya, bergetar. Bilahnya yang ditutupi dengan bilah cahaya petir telah tumpul akibat serangan energi spiritual yang gelap gulita. Namun, sebelum dia merasa heran, sosok di depannya menyerbu. Sosok itu diselimuti energi spiritual hitam pekat saat tinju, siku, dan kakinya berubah menjadi mesin pertarungan. Serangan itu seperti gelombang pasang yang menyapu ke segala arah. Serangan ganas seperti itu langsung menyebabkan Wang Lei kebingungan. Saat dia bertahan, dia jelas-jelas berada dalam kondisi yang sedikit menyesal. Energi spiritual yang berkobar dan ganas mengalir ke tubuhnya di titik-titik yang diserang, menyebabkan kerusakan besar di dalam tubuhnya saat rasa sakit terasa di meridian dan ototnya. Di bawahnya, trio Anran, bersama dengan semua tim yang dibuang oleh Wang bersaudara, semuanya melebarkan mulut mereka saat mereka melihat pemandangan di langit. Dalam sekejap, Wang Lei, yang masih tersenyum dingin dan bangga pada dirinya sendiri, telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dengan konfrontasi tatap muka semacam ini, Mu Chen, yang kekuatannya hanya berada di tahap transformasi kuasi surgawi, sebenarnya telah menekan Wang Lei, yang kekuatannya telah mencapai tahap transformasi surgawi fase tengah, sepenuhnya. Di atas langit, seberkas cahaya hitam berbenturan dengan cahaya petir yang berkelap-kelip. Fluktuasi energi spiritual seperti riak yang menyebar. Tak lama kemudian, sosok yang diselimuti cahaya petir terbang dalam keadaan menyedihkan. Saat cahaya petir melemah, itu memperlihatkan wajah Wang Lei, yang dipenuhi rasa tidak percaya.
Dengan mengandalkan kekuatan energi spiritual tahap tengah transformasi surgawi yang kuat, dia sebenarnya tidak mampu mengalahkan Mu Chen. Saat dia sedikit linglung karena ketidakpercayanya, sosok hantu itu, sekali lagi, muncul di langit. Setelah itu, sosok itu mengepalkan tangannya dan energi spiritual yang hitam pekat menjadi serupa dengan gunung berapi yang sedang meletus dan menghasilkan kekuatan penghancur gunung yang kuat. Sial! Saat Wang Lei berkibar, dia segera menggunakan pedang sabitnya untuk menahan serangan itu. Setelah itu, dia merasakan gelombang energi spiritual yang sombong dan berkobar menyerangnya dengan keras. Di bawah korosi energi spiritual, cahaya pada pedang sabit langsung meredup. Energi spiritual melonjak saat Wang Lei berubah menjadi meteor dan jatuh, dan dengan ganasnya melesat ke tanah. Dalam sekejap, tanah bergetar saat asap dan debu keluar. Tanahnya retak menjadi lubang besar. Wang Lei terbaring di kawah dalam keadaan menyedihkan dengan bekas darah di sudut mulutnya. Puff! Dia mengeluarkan seteguk darah saat matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah kamu sekarang mengerti bagaimana aku berhasil menahan 3 gerakan dari Li Xuantong? Sebuah suara tanpa banyak gejolak emosi terdengar di hadapannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Mu Chen yang berdiri di dekatnya. Di permukaan tubuh yang terakhir, ada cahaya keperakan samar saat pupil hitamnya menjadi sedingin sepasang bilah pedang. Wajahnya tiba-tiba berubah saat sosoknya segera mundur. Mu Chen tidak melepaskannya dengan mudah dan dia mengambil langkah maju. Raungan naga sepertinya bergema seiring dengan langkahnya itu. Dalam sekejap, dia sudah muncul di hadapan Wang Lei. Kamu berani? Ketika Wang Tong dan Wang Zong melihat Mu Chen menekan dengan keras, mereka tidak menahan diri sedikit pun dan tiba-tiba berteriak. Namun, saat mereka hendak melangkah keluar, seruan pedang yang jelas terdengar. Gelombang aura pedang yang bahkan bisa menyebabkan langit dan bumi bergetar telah melekat pada mereka. Aura pedang itu sangat tajam dan membuat wajah mereka berdua berubah. Ketika mereka berbalik, mereka melihat Luo Li menatap mereka. Pedang panjang hitam di tangannya setengah terhunus dan aura pedang terpancar darinya. Wajah Wang Tong dan Wang Zong berubah menjadi suram. Mereka akhirnya mengerti bahwa gadis muda di hadapan mereka ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Bang! Sebuah erangan serius terdengar di hadapan mereka saat sesosok tubuh dengan sedih terbang kembali. Setelah itu, ia dengan ganasnya menembak ke batu besar di bawah kaki mereka, langsung menyebabkan batu besar itu runtuh. Wang Lei berada dalam kondisi yang menyedihkan, mengeluarkan seteguk darah. Mereka memandangi pemuda yang perlahan-lahan berjalan mendekat dan akhirnya ada kejutan di mata mereka. Kali ini mereka menginjak tempat yang salah. Meskipun mereka belum pernah meremehkan Mu Chen sebelumnya, mereka tidak pernah menyangka bahwa mahasiswa baru ini akan begitu sulit untuk dihadapi. Jika ini adalah kemampuanmu, maka jangan mencari Li Xuantong dan mempermalukan dirimu sendiri. Mu Chen dengan acuh tak acuh memandang Wang bersaudara sambil melihat ke bawah, keluarkan beberapa kemampuan. Seseorang harus membayar harga untuk kata-kata yang mereka ucapkan. Kata-kata ini berasal dari Anda, jadi saya yakin kalian akan memahami ini dengan lebih baik. Tatapan Wang Tong gelap saat dia menggenggam tangannya dan pedang sabit muncul dengan cepat. Dia menancapkan pedangnya ke tanah saat bilah cahaya melonjak. Bahkan awan pun terbelah oleh ketajaman bilah cahayanya. Nada yang sangat besar. Saya akui bahwa saya telah salah menilai Anda. Namun, kamu masih belum memiliki kemampuan untuk membuat kami 3 bersaudara mengaku kalah. Tatapan Wang Tong tajam saat dia melangkah maju. Bilah cahaya yang melonjak itu berubah begitu ganas hingga bahkan tanah pun berserakan dan hancur. Aku akan melihat berapa harga yang harus kamu bayarkan kepada kami 3 bersaudara hari ini. Ini awalnya dipersiapkan untuk mengalahkan Li Xuantong. Namun, saat ini, kami akan melayani Anda dengan itu. Saya akan melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk menahannya. Dia dengan erat mencengkeram pedang sabitnya dan, di belakangnya, tatapan Wang Lei dan Wang Zong berubah menjadi ganas. Mereka bertiga memegang pedang besar itu saat cahaya pedang yang sombong menyebar. Samar-samar, terdengar suara gemuruh yang dalam dan rendah bergema di antara langit dan bumi. Di pintu masuk pegunungan, sepertinya ada awan petir yang berkumpul di langit. Gemuruh guntur yang dalam dan rendah bergema di antara langit dan bumi saat cahaya pedang yang dahsyat membumbung ke langit. Momentumnya menjadi lebih ganas seolah-olah semua petir telah berkumpul.
Meskipun Wang bersaudara tidak memiliki reputasi yang baik di Akademi Spiritual Surga Utara, kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Pada awalnya, ketika mereka berani menantang Li Xuantong, ini sudah cukup untuk membuktikannya. Jika itu adalah seseorang yang tidak memiliki landasan, mengapa mereka berani menantangnya? Bukankah itu sama saja dengan meminta mempermalukan diri sendiri? Dan karena Wang bersaudara menyembunyikan diri dalam kultivasi yang pahit, kekuatan mereka telah mengalami peningkatan besar. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap seperti tahun lalu. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menantang Li Xuantong. Selama mereka bisa mengalahkan Li Xuantong, mereka akan menjadi kuda hitam terbesar dan menjadi tokoh berpengaruh di akademi. Ketika itu terjadi, semua waktu yang mereka habiskan untuk menyembunyikan diri akan sangat berharga. Tapi, saat ini, mereka sudah bertemu dengan Mu Chen, yang juga sulit dihadapi, bahkan sebelum mereka bertemu dengan Li Xuantong. Jika mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan permasalahan sebelumnya, bagaimana mereka bisa pergi dan menantang Li Xuantong? Oleh karena itu, mereka pasti harus benar-benar mengalahkan Mu Chen. Oleh karena itu, mereka harus memberitahu semua orang bahwa siapapun yang berani menantang mereka bertiga hanya akan dikalahkan. Rasa dingin muncul dari mata Wang bersaudara. Mereka bertiga memegang pedang sabitnya dan bilahnya terlihat seperti terbuat dari petir. Mereka berkedip-kedip dengan pencahayaan saat energi petir yang mengamuk dipancarkan. Arusnya tampak seperti awan petir dari langit saat beresonansi. Ketika trio Anran melihat formasi pertempuran Wang bersaudara, wajah mereka berubah tak terkendali saat mereka meraung marah. Wang Tong, bukankah kalian bertiga terlalu tidak tahu malu? Kalian bertiga bertindak bersama untuk menghadapi mahasiswa baru? Wajah Wang Tong tampak suram saat dia membantah, semua orang tahu bahwa kami bertiga terbiasa bekerja bersama. Tidak masalah jika kita berhadapan dengan seseorang yang lebih kuat atau lebih lemah, kita bertiga akan tetap berjalan bersama. Anda? Anran mengatupkan giginya. Tatapan Wang Tong dingin saat dia menatap Mu Chen dan perlahan berkata, selama kamu mematuhi semua yang kami minta sebelumnya, mungkin aku tidak akan menawar denganmu tentang betapa kurang ajarnya kamu sebelumnya. Mu Chen menatap Wang Tong saat sudut bibirnya terangkat. Dia perlahan melangkah maju dan berkata dengan suara ringan, sebenarnya, aku juga ingin memberitahumu bahwa seseorang tidak bisa bertindak kurang ajar. Haha. Wang Tong tertawa karena marah saat tatapannya menjadi lebih dingin. Dia tidak lagi berbicara dengan Mu Chen saat dia mengedarkan seluruh energi spiritual di dalam tubuhnya. Dengan gabungan ketiga kekuatan mereka, sikap mereka tampak seolah-olah telah terkondensasi bersama ketika tekanan energi spiritual yang menakjubkan mulai menyebar, menyelimuti Mu Chen. Luoli berkata dengan ringan, apakah kamu ingin kita berdua pergi bersama? Kalau begitu, dukung aku. Mu Chen tersenyum. Jika dia memang tidak mampu bersaing dengan lawan-lawannya, maka dia tidak akan tampil kuat dan menolak bantuan Luoli. Tapi, yang jelas, Wang bersaudara tidak memiliki kualifikasi untuk memaksa Mu Chen mengambil langkah itu. Oke. Luoli dengan lembut tersenyum. Dia tidak memaksa karena dia tahu betul bahwa Mu Chen selalu tenang dan rasional. Dia tidak akan melakukan hal seperti memasang front yang kuat dengan sengaja. Karena dia akan menghadapi mereka, maka dia tentu saja memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Luoli dengan ringan mundur saat dia keluar dari medan perang. Trio Anran segera berkerumun di sekelilingnya dan dengan cemas bertanya, bisakah Mu Chen melakukannya sendiri? Kakak senior Anran dapat yakin. Luoli tersenyum ringan sambil berkata untuk menghiburnya. Dia mengarahkan pandangannya ke arah sosok yang tidak terlihat kokoh itu, namun mampu membuat orang lain merasa nyaman. Kelembutan yang terlihat di wajahnya yang cantik segera membuat trio Anran menjadi linglung hanya dengan melihatnya saat mereka berseru dalam hati. Pantas saja seseorang berbakat seperti Li Xuantong akan jatuh cinta padanya. Keanggunan seperti itu tidak bisa dilihat oleh orang kedua di seluruh Akademi Spiritual Surga. Namun, melihat dari situasi saat ini, Luoli jelas sudah memiliki orang lain di hatinya dan Li Xuantong mungkin tidak dapat mewujudkan keinginannya. Dampak energi spiritual yang kuat terus-menerus melonjak dari tubuh Wang bersaudara saat mereka membuat batu-batu besar di tanah menjadi debu. Mereka dengan erat mengepalkan pedang sabit mereka saat petir menjadi semakin padat. Di langit, awan petir bergoyang-goyang saat sambaran petir tiba-tiba menerangi seluruh wilayah. Saat kilat menyinari cakrawala,
Tatapan Wang bersaudara langsung berubah menjadi tatapan predator saat masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan yang dalam dan rendah. Ketiganya meledak dalam sekejap dengan formasi setengah lingkaran dan terbang menuju Mu Chen. Tubuh mereka diselimuti petir saat mereka bergerak dengan kecepatan sangat cepat. Melihat dari jauh, tampak seolah-olah 3 sambaran petir melintasi langit. Bahkan menyebabkan udara bergetar saat mereka mengeluarkan suara gemuruh yang dalam dan rendah. Pedang petir. Saat mereka bertiga menggonggong, mereka mengangkat pedang mereka secara bersamaan dan melemparkan tebasan ke bawah. Tanahnya terkoyak dan jurang terbuka. 3 bilah sabit petir menghantam Mu Chen tanpa ampun. Ketiga bilah cahaya itu sangat rumit karena menutup sebagian besar rute pelarian Mu Chen, memaksanya untuk melawan mereka secara langsung. Mu Chen melihat kilat yang cemerlang saat cahaya dingin menyebar ke pupil hitamnya. Energi spiritual melonjak dan dia bergerak maju, berubah menjadi gambar naga yang melonjak saat auman naga bergema. Raungan naga bergema saat 3 bilah petir jatuh di tempat Mu Chen berdiri sebelumnya. Bumi retak, tapi sosok Mu Chen sudah menghilang. Kecepatan yang luar biasa. Mata Wang bersaudara menjadi dingin. Sebelumnya, ketika Mu Chen bertarung dengan Wang Lei, dia menggunakan kecepatan abnormal ini untuk bermain-main dengan Wang Lei. Sisi kiri. Wang Tong menyipitkan matanya saat dia tiba-tiba mengeluarkan gonggongan. Saat dia menggonggong, ketiga bersaudara itu menunjukkan hubungan yang menakjubkan. Bilah cahaya dengan petir langsung menebas ke arah kiri. Bumi retak sekali lagi dan sesosok tubuh kabur menghilang. Serangan cahaya itu, sekali lagi, berhasil dihindari oleh Mu Chen. Hati-hati, dia mencoba mengalahkan salah satu dari kita dengan menggunakan kecepatannya. Wang Tong menggonggong. Sepertinya dia sudah mengetahui niat Mu Chen. Ketiga bersaudara ini sangat terkoordinasi dengan baik satu sama lain. Jika salah satu dari mereka dikalahkan, koordinasi mereka juga akan terpengaruh. Di antara mereka bertiga, saudara ketiga, Wang Zhong adalah yang paling lemah. Ketika Mu Chen muncul di sisi kiri, dia harus menargetkan Wang Zhong. Namun, saat gonggongan Wang Tong terdengar, pupil matanya mengecil. Bayangan kabur sudah muncul di sebelah kanan. Dia sebenarnya mengincarku. Tatapan Wang Tong menjadi dingin. Di antara mereka bertiga, dialah yang paling kuat. Tapi Mu Chen sebenarnya mengincarnya, betapa bodohnya. Boom! Tepat ketika sosok Mu Chen muncul, bahkan sebelum Wang Tong sempat berbicara, bilah cahaya rumit Wang Lei dan Wang Zhong telah menghantam Mu Chen, yang bergerak dengan kecepatan kilat. Namun, saat bilah cahaya hendak mendekati Mu Chen, tubuh Mu Chen meledak dengan bilah cahaya yang langsung berbentuk pagoda hitam. Saat berkedip, cahaya hitam yang berfluktuasi sebenarnya menahan serangan dari dua lainnya. Menerangi seni pedang piton. Mata Wang Tong tajam saat dia berteriak. Bilah bulan sabit bersinar dengan kilat. Itu seperti ular piton besar yang bersiul ke arah Mu Chen. Mu Chen dengan dingin tersenyum. Menghadapi serangan ganas Wang Tong, bukan saja dia tidak mundur, tanda tangannya pun berubah dan dia melemparkan telapak tangannya. Energi spiritual yang agung terpancar dan membentuk langit berbintang di belakang Mu Chen. Seekor harimau putih raksasa berdiri di langit berbintang sambil mengaum. Ruang terkoyak saat ia membawa aura pembunuhan yang sangat deras dan dengan kejam menyerbu ke arah pedang ular piton petir. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, tentu saja mulus dan mudah baginya untuk mengeksekusi segel ilahi harimau putih tanpa kesulitan apapun. Harimau putih itu meraung saat ia bertabrakan dengan ular piton petir. Aura pembunuh melonjak dan ular piton petir, yang berisi energi petir, terkoyak. Wajah Wang Tong akhirnya berubah. Serangannya adalah sesuatu yang bahkan para ahli tahap transformasi surgawi tahap tengah tidak dapat menahannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa bangunan itu akan runtuh dengan mudah karena salah satu serangan Mu Chen. Orang itu benar-benar telah mengembangkan seni spiritual tingkat dewa? Mata Wang Tong menjadi gelap. Sial! Harimau putih mencabik-cabik ular piton petir itu, tetapi tidak ada penurunan sikap. Itu terus memancarkan aura membunuh saat menerkam Wang Tong. Harimau putih itu berbenturan keras dengan pedang sabitnya, yang berkedip-kedip karena kilat. Suara benturan logam terdengar. Kedua kaki Wang Tong berada di tanah, tapi dia terlempar ke belakang beberapa ratus meter. Pohon-pohon besar yang ada di sepanjang jalan tumbang. Kakak laki-laki. Wajah Wang Lei dan Wang Zhong berubah saat mereka menyaksikan Wang Tong kalah dari Mu Chen dalam konfrontasi tatap muka.
Betapa hebatnya! Trio Anran, serta 3 kelompok lainnya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Namun wajah Chen Peng dan rekan-rekan pemimpinnya dipenuhi dengan keterkejutan. Mu Chen bertarung sendirian melawan 3 musuh, namun, dia masih bisa memahami celah dalam koordinasi mereka, dan mengirim kembali Wang Tong, saudara terkuat, kembali. Kekuatan seperti ini sedikit menakutkan. Boom! Wang Tong menginjakkan kakinya ke tanah, menyebabkan bumi retak. Dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya saat darah segar menetes dari tangan yang digunakan untuk memegang pisau sabitnya. Matanya menjadi lebih dingin. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang telah mengembangkan seni spiritual tingkat dewa. Petir menyambar di matanya saat dia melangkah maju. Sosoknya melonjak saat energi spiritual cemerlang, yang mengandung cahaya, melonjak dari tubuhnya dan terhubung dengan awan petir di langit. Ketika Wang Lei dan Wang Zong melihat itu, mereka juga melayang ke langit, sambil mengedarkan semua energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Pada saat yang sama, kilat serupa menyambar dari mereka dan terkait dengan gumpalan awan petir. Guntur menderu-deru di antara langit dan bumi, menyebabkan langit menjadi gelap saat angin kencang menderu-deru dan kilat menyambar. Jelas sekali, Wang bersaudara terpaksa sampai-sampai mereka harus mengungkapkan kartu truf mereka. Mu Chen, jika kamu mampu menahan ini, maka kita bertiga akan menyerah. Wajah Wang Tong disinari oleh petir yang ganas. Dia dengan dingin menggonggong dan, tak lama kemudian, awan petir terkoyak saat sambaran petir besar jatuh dari langit, dan mendarat di pedang besar di tangannya. Adapun 2 lainnya, mereka berdua seperti binatang petir karena tubuh mereka memancarkan energi petir. Mereka bertiga maju selangkah, menyebabkan langit dan bumi kehilangan warnanya. Ini seperti kemarahan Dewa Petir. Mereka terpesona oleh kilat saat mereka membentuk 3 bilah petir besar yang berukuran beberapa ratus kaki. Setelah itu, mereka merobek langit dan bumi saat mereka menembak ke arah Mu Chen dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, ketiga bersaudara itu mengeluarkan gonggongan yang seperti gemuruh menggelegar yang bergema di antara langit dan bumi. 9 lapisan surga Dewa Petir.